Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sofia Octaviani akan melakukan interview bersama guru hebat di SDIT Hamidah Luhur Tingkat. Mari ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sakina Octaviani, mahasiswi dari Universitas PGRI Selampari, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4. Ya Ustazah, sebelumnya dengan nama Ustazah, dengan gelarnya Reli Agustina. Reli Agustina. R ya? Double L tidak Ustazah? Enggak, biasa aja. Enggak pakai double. Reli Agustina. Ya, Gelarnya Ustazah? SPD. SPD. Sekolahnya SDIT Hamidah. Ustazah S1-nya di mana? Di SKP dulu masih SKP ya. Ya. S2-nya Ustazah? Oh, belum ya. Jabatannya Ustazah sekarang sebagai Kami koordinator kelas koordinator kelas berapa Ustazah? kelas 1. Oh, golongan Ustazah sekarang Apa ya namanya kalau di swasta? Kalau di sini kan dia ada guru yayasan, ada guru tetap ya. Ya. Kami sudah masuk guru tetap yayasan. Oke. Sudah berapa lama Ustazah mengajar? Berapa ya? Dari tahun 2012. 15 2012. Sekarang 2023. 11 kurang lebih ya. 11 sampai 12 tahun kurang lebih. Status selanjutnya sudah PPG saja, ada status sertifikat pendidik? Belum. Oke saja, kita mulai ke pertanyaan pertama. Apakah Ustazah memahami tentang kurikulum merdeka? Belum begitu. Karena yang pertama memang baru 1 tahun ini ya. Iya. Jadi kami mengikuti menyesuaikan dengan anak-anak juga ya. Dan kita nggak bisa langsung berubah kurikulumnya kayak dari yang pertama. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ustazah tentang kurikulum merdeka ini? Kalau kurikulum merdeka sebenarnya masih agak apa ya, agak bingung ya, karena yang pertama memang kami belum memahaminya, juga baru. Kemudian diterapkan kalau di SD kelas 1 kayaknya belum bisa kayak gitu. Kalau kan karena kurikulum merdeka itu kan kita menyesuaikan dengan kemampuan anak ya, keahlian anak. Nah kalau diterapkan di kelas 1 kayaknya masih agak susah ya, karena di kelas 1 kami fokusnya anak bisa membaca dan bisa menulis. Jadi paling rasanya aja yang mengikuti like baik. Menurut Ustazah, perbedaan apa yang mendasar antara kurikulum sebelumnya itu kan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Kalau kurikulum 13 itu kan kita menggabungkan antara pelajaran yang satu dengan saling berkaitan. Ya. Kalau merdeka kita sudah kembali ke permata pelajaran lagi gitu. Ya kalau lebih ini kayaknya lebih enak kurikulum 13 ya. Maksudnya lebih mudah dipahami kayak gitu. Jadi apalagi kita kelas 1 ya, jadi bisa mengaitkan semua pelajaran dengan anak-anak. Terus kalau matematika kan matematik aja kayak itu. Jadi perbedaannya mendasar itu ada di mata pelajaran ini Ustazah. Menurut Ustazah, apakah pergantian kurikulum ini tidak terlalu cepat? Cepat sebenarnya karena kurikulum 13 pun belum tuntas, kita sudah masuk ke kurikulum yang baru. Jangan-jangan nanti tahun ini ada lagi kurikulum lagi kan. Jadi tidak pernah tuntas setiap kurikulum kayak itu. Apakah Ustazah setuju dengan kesan seperti ganti menteri, ganti kurikulum? Enggak kayaknya. Karena kalau kita nggak tentu kan, kalau menteri ganti nanti sebelum selesai ganti lagi, sebelum selesai ganti lagi. Jadi kita sebagai guru ya pusing kayak itu kan, harus mengikuti. Sedangkan satu kurikulum itu tidak bisa tidak tuntas 1 tahun di kita pelajari kayak itu.
Apakah sekolah SDIP Amida ini sudah menerapkan kurikulum merdeka? Karena sudah apa ya, seiring jalan lah ya, mengikuti dari ini juga kan sesuai dengan aturan. Salah kami sudah menjalankannya walaupun belum begitu apa ya, tuntas kayaknya ya. Di kelas berapa saja itu? Itu di kelas 1 dan kelas 4 Sejak kapan di SDIP ini menerapkan kurikulum merdekanya? Dari awal tahun 2023. Apakah Ustazah pernah mengikuti pelatihan untuk kurikulum merdeka? Di tahun berapa itu? kami masih di Unkari sebenarnya. Sudah berapa kali? Baru 1 kali itu. Itu sudah tingkat apa? Maksudnya? Kayak sosialisasinya itu? Kalau kemarin sih masih sosialisasi masalah nilai, rapor, terus apalagi ya, kayak itu buat apa? Buat modul kayak itu baru sih. Oke, dari sosialisasi itu kira-kira masukan apa yang Ustazah dapatkan? Dari sana kami bisa mengambil bahwa ternyata penilaian dalam kurikulum itu berbeda setiap anak. Mereka sesuai dengan kemampuannya dan seharusnya soal setiap anak itu berbeda. Anak ini kemampuan batas usia, anak ini. Jadi dia punya tahapan. Selama ini kan kita bisa meratakan kan soal itu. Memang sulit sih kita membedakan soal-soal dia anak. Jadi kalau ada 30 anak, berarti kita harus mempersiapkan 30 jenis soal berbeda. Bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas Ustazah? Penerapan ya, kalau penerapan sih kami kalau pelajaran itu apa ya, paling di kelas 1 kayaknya belum begitu bisa kami terapkan ya. Paling ketika eskul bisa kami terapkan ya. Kalau eskul itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kira-kira proyek apa saja yang pernah dilakukan? Kalau kemarin kami berapa ya? Oh iya, ini apa? Daur ulang sampah kayak itu kan. Kalau di ini kan bulognya itu jenis sampah kayak itu kan. Iya. Ada organik, non organik kan. Itu didaur ulang. Kalau sampah yang apa? Yang kayak plastik kayak itu kan bisa kita daur ulang kayak buat kotak tisu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Ini kayaknya ini akhlak mulia itu setiap hari kami ajarkan pada anak-anak gitu. Sholat sebelum mulai belajar, terus kalau guru kayak itu kan, itu insya Allah kami terapkan secara umum. Apakah harapan sekolah dengan dilaksanakannya kurikulum merdeka ini? Harapan kami sih semoga anak bisa berkembang dengan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu saja. Menurut saja, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Kalau ke atas mungkin sesuai ya. Kembali lagi tadi sudah dijelaskan di depan. Kalau anak kelas 1 hanya agak sulit. Kami fokus membaca, menulis. Karena ini saja hampir naik kelas 2 aja masih ada yang belum tuntas membaca. Kami agak susah menerapkannya di kelas bawah. Bagaimana interaksi antara Ustazah dengan siswa Ustazah dalam belajar ketika pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Kami berinteraksi dengan baik banyak, maksudnya anak saja yang bekerja atau menulis kayak itu tidak, bahkan kami malah gurunya yang banyak banyak berbicara, kemudian langsung melontarkan pertanyaan kepada anak menjawab. Jadi anak itu tidak duduk diam saja kayak gitu ya. Lanjut ke pengembangan program dalam kurikulum merdeka ya Ustazah. Apakah sebelum mengajar, Ustazah merangkai capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Tapi biasanya kami tidak setiap mau belajar ya, tapi di modul yang kami buat pasti ada ciri-cirinya. Ada berarti semua.
Apa yang Ustazah ketahui tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka? Ajar itu bahan kita mengajar ya. Itu apa ya, acuan kita untuk mengajar supaya CP tadi tercapai kayak itu. Kira-kira Ustazah dalam belajar membuat RPP-nya itu dalam kurikulum 2013 atau modul Kurma sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan komunitas sekolah? Untuk tahun ini kami sudah menggunakan modul kurikulum Merdeka ya. Kami melihat formatnya bagaimana. Kemudian kami kan juga yayasan ya, Islam Terpadu, jadi kami melihat formatnya, kemudian kami masukkan nilai-nilai yang ada, yang kami juga punya format juga kan, punya format juga, jadi kami satukan itu, jadi kami buat modulnya itu antara yang dari Diknas sama kami gabungkan, Dikembangkan lagi sendiri. jadi mengembangkan sendiri kan. Selain dari RPP atau modul ajar tadi, apakah juga silabus dibahas dalam KKG, kemudian di sekolah disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Juga Kami buat RPP sesuai dengan kami. Misalnya kan kami punya acuan kalau di silabus kan gini. Kalau kami emang itu kira-kira anak kelas 1 tidak mampu, maka kami merenovasinya sesuai dengan kondisi anak. Bagaimana Ustazah memasukkan unsur literasi, scientific, high order thinking skill, P5 atau project profil pelajar Pancasila, dan keterampilan abad 21 dalam modul yang Ustazah buat? Ustazah sudah pernah buat modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana cara Ustazah memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS ini, dan P5 serta keterampilan abad 21 ini di dalam? Biasanya karena itu yang kami punya kami punya format sendiri itu tadi ya, jadi terpadu, itu telaah, jadi menelaah. Kemudian ada terpadu, ada dunianya, ada keislamannya kayak itu. Kemudian ada keterampilannya juga, keterampilannya mungkin anak menyampaikan apa yang sudah dipelajari dan anak maju ke depan, kayak itu sih. Apakah Ustazah pernah menemui hambatan dalam pembuatan modul? Sering lah, namanya apalagi baru. Tapi ketika kami ketemu ya diskusi dengan saling bertanya. Kira-kira bagaimana solusinya? Diskusi itu tadi ya, diskusi bersama kelompok insya Allah bisa selesai kalau diskusi. Apakah Ustazah adalah seorang guru penggerak? Belum ya? Bagaimana implementasi dari kegiatan guru penggerak di sekolah ini? Kira-kira sudah ada guru penggerak ya? Baru kalau sekolah aja sih sebenarnya, baru satu kemarin yang lulus itu aja baru. Karena banyak yang belum lulus, hambatannya ya habis waktu ketika ngisi soal kayak itu. Dari kepala sekolah yang sudah jadi guru penggerak tadi, kira-kira bagaimana implementasinya di sekolah ini? Semoga diterapkan ya apa yang sudah beliau juga ngikutin pelatihan. Jadi setiap yang beliau dapatkan pasti beliau sampaikan ke kami, kemudian disampaikan dan untuk diterapkan. Apakah sekolah SDIT Amida ini sudah termasuk sekolah penggerak? Sudah. Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan antara guru-guru di SDIT ini dan siswa-siswa? Kontribusi ininya ya yang bisa diberikan antara guru dan siswa untuk sekolah ini. Insya Allah sudah berjalan ya. Jadi guru melaksanakan emang tugasnya kayak itu ya, untuk apa ya namanya, mengajarkan siswa kayak itu. Jadi melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru. Kalau kontribusi dari siswanya untuk sekolah dalam ikut perlombaan misalnya, udah banyak ya. Misalnya mereka hafalan kayak lomba apa kemarin ya, lomba karate kayak itu sudah banyak.
Sekarang masuk ke dalam pelaksanaan pembelajaran saya. Apa yang Ustazah lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Sebelum belajar, Ya. biasanya kami mengingatkan anak dulu ya, sholat, maksudnya kegiatan mereka sehari-hari dulu. Siapkan sholat subuh, kayak itu. Kemudian kami melakukan tepuk tangan dulu, kayak itu ya. Menertibkan anak dulu. Karena kalau belum rapi, biasanya ada beberapa usaha yang tidak mulai belajarnya kayak itu. Nah ya, apalagi kami posisi di kelas 1 nih, kayaknya 15 menit sendiri baru nak mulai belajar. Jadi persepsi dulu Ustazah ya. Kira-kira model atau pendekatan atau strategi atau ada metode, teknik dan taktik apa yang digunakan dalam pembelajaran dan bagaimana pelaksanaannya? Model sih biasanya kami sering menggunakan diskusi itu lah ya. Ya, Diskusi karena kalau posisinya diskusi pun kalau kita berkelompok untuk kelas 1 itu masih agak susah. Kita mengaturnya karena sekolah kami bukan kayak negeri yang mudah ya. Ketika gurunya bicara rapi kayak gitu. Kalau ini posisinya anaknya lebih apa ya? Aktif lebih aktif ya. Nah, kita sudah berapa kali bilang mereka masih di situ akan bergerak-gerak. Jadi butuh waktu 15 menitan kami untuk mengaktifkan mereka. Jadi modelnya paling diskusi, tanya jawab, kayak yang digunakan. Apa saja buku pegangan yang ada yang Ustazah pegang dalam belajar atau yang sekolah gunakan dalam pembelajaran? Dari buku KTSP kami masih menyimpan biasanya JP 13 ya, kayak yang baru nih yang Sumber Merdeka itu masih kami gunakan. Nah kadang kalau apalagi yang turun kelas 13 ini ya, materinya begitu kurang luas kayak menurut ya. Terus dia lebih banyak membaca kayak gitu. Apalagi di kelas 1 kan kayaknya belum bisa menggunakan buku kayak gitu. Jadi kami masih menggunakan buku yang tahun lalu masih. Jadi banyak ya soalnya. Media apa yang pernah Ustazah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media banyak sih sebenarnya. Tergantung ke pembelajarannya. Misalnya matematika, kita pakai apa berhitung misalnya. Bisa pakai angka-angka. Kalau bahasa Indonesia bisa pakai huruf atau menghubungkan kata di gunting kayak itu. Tempel kayak itu kan kalau anak kelas kayak itu. Kalau dalam kegiatan akhir pembelajaran biasanya apa yang dilakukan? Sebelum tutup ya, kami tidak selalu memberikan soalnya. Kami mengulang lagi Penguatan. mengulang dari awal sampai ini baru selesai. Kira-kira apakah diberi motivasi juga untuk peserta didiknya di akhir pembelajaran? Ya, jelas ya. Biasanya kami besoknya apalagi kalau yang menghafal ya, besoknya hafal hasil sesuatu itu. Jadi mereka yang memang mengingini sesuatu dia ada keinginan untuk menghafal itu kayak itu. Sekarang masuk ke evaluasi hasil belajar. Bentuk penilaian apa yang Ustazah gunakan dalam pembelajaran? Bentuknya ya. Iya. Kalau masih Masih tertulis untuk kelas 1. tulisan kan anak-anak ini ada yang belum bisa ini kan belum bisa baca, jadi terpaksa kami tulisan kayak gitu. Tulisan tulis, jadi bentuknya tulis dan tulis. Maka Ustazah pernah menemui hambatan dalam penilaian? Ya, ya jelas pernah ya, karena apa ya, apalagi nak kelas 1 belum bisa baca, kita bingung nak dikasih nilai berapa ya. Maksudnya nak disamakan dengan nilai anak yang sudah bisa, kayaknya agak kayak gitu kan. Jadi anak yang ini kan dibacakan soalnya, yang ini baca sendiri kayak itu kan, jelas itu ada rasa tidak adil kayak gitu ya. Bagaimana solusinya? Solusinya paling kita melihat kemampuan anak itu. Melihat kembali pada kemampuan anak itu. Nah ini yang penting dia ada kayaknya ada usaha untuk ini ya, untuk dapat nilai kayak gitu. Ini ada anak itu sudah didikte, sudah dibahas, sudah berulang soalnya masih diem ya kayak gitu, kayak gitu. Jadi kami masih kembali ke kemampuan anak itu lah. Karena setiap hari kan kami ketemu kan, anak ini benar bisa kayak gitu. Jadi setiap anak punya nilai kelasnya sendiri. Kapan saja Ustazah melakukan penilaian? Biasanya
setelah Pembelajaran belajar kita kasih penilaian juga tidak sesuai itu nggak ada persamaan kayak itu bentuknya. Jadi di akhir pembelajaran soalnya. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah untuk evaluasi dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau yang lain? Kami biasanya dikembangkan KKG. Buat soalnya juga dalam satu, misalnya satu kelas satu sama kayak ini, yang buatnya sudah ini. Jadi terus nanti di ini dulu sudah jadi full kayak ini. Ditanya dulu ini kayak mana soalnya, kira-kira di kelas 1A anaknya bisa belum baik, di kelas 1B anaknya bisa belum baik. Jadi dikembangkan diskusikan. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Karena yang ya sesuai dengan kemampuan karena kalau nggak kita sesuaikan, karena ada beberapa anak kan yang emang belum bisa gitu. Jadi nggak bisa kita kasih soal ya kemampuannya lebih sulit kayak gitu. Jadi makanya kembali tadi setiap anak itu seharusnya berbeda. Iya. Jadi di sini kalau misalnya ulangan gitu saja, setiap soal apakah belum? Nah, belum kami terapkan karena sulit kayaknya ya, karena satu anak itu kan tidak mungkin satu soal, minimal satu anak 5 soal. Kalau kita mau buat apa yang berbeda 5 jenis soal, berarti 25 soal yang harus kita buat kayak gimana? Sulit juga. Ya saja. Kira-kira apakah saja masukan apa yang ingin saja berikan untuk kami calon guru? Kesalahan guru ya, yang pasti satu, jadi seorang guru itu harus sabar. Iya. Ya, sabar, kemudian ikhlas ya. Karena kalau kita tidak sabar, nanti belakangnya apa ya, kalau bahasa kita itu ngomel ya. Terus kemudian kita harus apa ya, tidak boleh merendahkan anak, merendahkan ini kan, apa membedakan kayak gitu. Jadi seorang anak itu semuanya sama, mereka itu belajar juga, yang kita yang mengajarinya sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya mengajar pun kita tidak harus sama dengan buku, dengan materi yang diajarkan. Jadi apa yang namanya guru mengajar itu banyak ya, mengajar mereka jadi anak yang baik, mereka mempunyai kemampuan gitu kan. Jadi ketika anak itu tidak mampu dengan materi, ya jangan kita paksakan kayak gitu, karena banyak hal yang bisa kita ajarkan. Bukan hanya berfokus pada bukunya saja. Terima kasih Ustazah untuk wawancara kita hari ini. Kami taruh dulu ya Ustazah. Yang biru Boleh. Nggak apa-apa.